Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya Heri Andrian dalam Business Insight kita hari ini. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda, sukses luar biasa. Beliau adalah Bang Erwin, Kepala Cabang ini Astra Credit Company, sangat dikenal di masyarakat. Selamat datang Bang Erwin. Selamat datang. Terima kasih. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang ya? Bang. Ya. Edwin, sorry. Selamat siang semuanya. Ya. Bang Edwin, apa kabar Bang Edwin? Luar biasa. Ya, thank you ya sudah mau mampir ke Makna Cafe hari ini. Hari ini kita mungkin mau sharing-sharing dikit tentang pengalaman Abang selama bekerja di Astra, tepatnya di Astra Credit Company ya. Ini perusahaan pertama atau yang keberapa? Leasing. Oh, kalau saya sendiri ini adalah company yang kedua, tapi paling lama. Ya, dan mudah-mudahan berujung di sini juga nih. Nggak kemana-mana lagi. Kalau di Astra biasanya sudah sulit mau pergi lagi ya. Bang Edwin itu tepatnya masuk KCC tahun berapa? Tahun 2010 akhir. Jadi kurang lebih hampir sekitar 10 tahun. 10 tahun ya. Sebelumnya di mana Bang? Dulu sempat kerja sebentar di perbankan. Iya, nggak usah sebutin merek, cuma sebentar aja soalnya. Oke. Ini begitu ke Astra, ke ACC, kayaknya hatinya ada di sini ya. Sejauh ini kita nyaman. Intinya kita dapat tempat di mana untuk bekerja itu bisa merasakan yang namanya sejahtera secara pribadi dan juga punya kesejahteraan secara kita lingkup kerja yang baik. 10 tahun itu cukup banyak yang diberikan Astra. Sangat-sangat. Rasa betahnya itu berbeda dengan company yang lain. Waktu masuk masih budak ya? Dulu masuk ya, makanya itu dia keenakannya salah satu karena begitu masuk Astra kita dapat jodoh. Oh gitu. Iya. Jadi ini berat nih kalau udah dapat jodoh di Astra, biasanya pensiunnya di Astra itu. Yes, benar. Kayak dulu Pak Michael Daruslim ya, bosnya kita dulu. Yes, benar sekali. Mudah-mudahan Abang bisa kayak Pak Michael jadi direksi. Yes. Bisa jadi orang kepercayaan. Amin ya Bang. Mulai dari kalau di AKP Abang mulainya dari Akpol gitu, Akmil ya. Sebutannya ya di kita itu ada program yang namanya manajemen trainee sebetulnya. Cuman di zamannya saya itu ada G4, memang masuknya itu langsung ke grade 4. Gitu. Jadi mulai dari situ ya pendidikannya waktu itu lebih singkat daripada program yang ada sekarang. MT sekarang itu kurang lebih 9 bulan. Kalau dulu kitanya itu cukup 6 bulan. Apa namanya itu Bang? G4 namanya. G4. Apa tuh? Grade 4. Iya, langsung dapat ya. Langsung dapat golongan. Langsung golongan 4. Nggak lewat 1 2 3 lagi ya. Tapi itu dulu memang lebih banyak yang memang ngambilnya berpengalaman dari luar. Oke, jadi pro hire lah ya. Pro hire. Langsung 4K atau 4A? 4A. Atau 4B langsung? Langsung 4A, 4A. 4B-nya agak lama. Jadi apa namanya? Sempat di training 6 bulan. 6 bulan. Untuk posisi-posisi yang itu ya, staff ya. Jadi langsung enak tuh jadi supervisor ya. Ya, begitu langsung selesai pendidikan 6 bulan itu langsung dapat jabatan sebagai supervisor. Kita ditempatkan memang ke departemen yang waktu itu sesuai dengan kita punya keahlian waktu pemetaan di dalam 6 bulan itu. Abang itu di Astra Recruitment Center atau langsung di ACC? Di ACC. Langsung ACC, yes. Oke, ini buat teman-teman mungkin mahasiswa ya, atau teman-teman yang sekarang ada di luar yang ingin masuk ke Astra tapi langsung G4 ya, MT sekarang, manajemen trainee. Langsung jadi bos, langsung jadi supervisor, ikut jejaknya Bang Edwin. Ya, gimana tuh Bang? Proses rekrutmennya, apakah bisa dari daerah atau mesti ke Jakarta atau gimana Bang? Cerita sedikit buat teman-teman. Saya paling bisa ceritakan sedikit mengenai waktu saya proses itu ya. Waktu itu kita jumlah tes orang yang ikut itu 128 orang di Jakarta ya. Kebetulan memang saya tinggal orang Jakarta kan? Jakarta, Jakarta. Dari 128 orang waktu itu yang lulus sampai dengan tahap akhir itu ada 4 orang.
Nah, jadi kita seangkatan yang diterima 120 cuma 4. Iya, 128 cuma 4 yang waktu itu masuk. Berat juga tuh. Memang. Itu memang dulu prosesnya juga termasuk singkat sih. Itu ngelamarnya kita yang apply atau Astra yang masuk ke kampus kita atau waktu itu saya juga agak lupa sih. Saya nggak pernah merasa apply sebetulnya. Gitu. Tapi karena memang saya waktu zaman nyari kerja yang lebih baik, saya selalu masukin online, lamaran online lewat JobsDB. Itu mungkin perusahaan ya, karena kalau kita lewat online gitu, mereka bisa menentukan mana yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi mereka langsung masukin lamarannya langsung. Ya? Yes, benar. Nah, dari situ saya dipanggil, tes dari 128 keterima 4 orang, sehingga waktu itu kita punya satu angkatan itu 4 orang, ditambah dengan ada angkatan pro hire lain yang rekrutmen program berbeda, itu disatuin. Itu mengalami pendidikan 6 bulan. Dalam 6 bulan ini itu dibagi jadi 2 tahap. Pertama itu adalah various, yang kemudian spesifikasi. Dimana kalau various itu kita memang mempelajari seluruh ruang lingkup bisnis Astra. Kemudian di sesi kedua itu kita belajar spesifik mengenai departemen yang mau kita fokuskan. Itu. Ini di ACC yang di Cilacap. TB Simatupang. Oh, TB Simatupang. Kantor pusat ya? Oke. 6 bulan. Kemudian 6 bulan di kantor pusat atau ditaruh di cabang atau bagaimana? Setelah pendidikan kita langsung penempatan ke kantor cabang. Tapi di dalam masa pendidikan itu juga kita nggak di satu cabang aja. Saya pertama kali itu masuk di ACC cabang Pluit, itu untuk various. Kemudian lanjut ke spesifikasinya itu di cabang Surabaya 2. Ya. Kemudian setelah lulus saya penempatan di Gorontalo. Oh, seperti di Gorontalo. Jauh sekali. Cabang ACC paling ujung itu adalah Gorontalo. Ya, untungnya memang kalau cabang paling ujung bos-bos jarang datang. Perlu mental kuat juga ya merantau jauh. Tapi dikasih biaya sama Astra ya. Iya, semuanya memang di cover. Enaknya ya memang begitu kita penempatan ke sana, memang pertama kita punya rasa lah kok jauh banget penempatan secara. Tapi masih bujang tuh ya. Masih bujang. Tapi tetap ada hasil kecil, kok jauh banget nih, ada apa di sana, kita berpikir-pikir dulu. Tapi begitu menjalani proses hari demi hari, ya kita juga menikmati sih. Mungkin sharing sedikit Bang, apa yang syarat yang dibutuhkan kalau kita mau masuk program MT ini? Jadi misalnya kita baru lulus kuliah gitu ya, pengen ikut program MT seperti Abang. Abang sekarang 20? Sudah 34. 34, oke. Waktu masuk Astra? Ya, waktu masuk Astra 26. 26 tahun ya. Apa saja yang mesti disiapkan supaya kita bisa lulus kan Bang? Karena 128 jadi 4 itu nggak gampang kan? Apa aja kira-kira menurut Abang yang mesti kita siapin kalau kita ingin masuk program ini? Karena anak-anak sekarang kan milenial maunya langsung jadi bos kan? Ya. Coba Bang, sharing. Saya sharing sedikit nih mengenai gimana memang ya adik-adik. Kita padahal masih muda nih, adik-adik nih, tapi itu memang dalam proses kita untuk menuju sesuatu itu memang ada yang namanya percepatan. Kalau di kitanya itu di company ada namanya manajemen trainee. Proses manajemen trainee-nya ini memang mempadatkan sebuah program padat berisi Khusus buat leader. Iya, dan itu memang dipersiapkan untuk orang-orang tertentu. Nah, proses ini di mana memang cakupannya mungkin kalau orang normal mempelajarinya harus lebih dari 1 tahun, kita dipaksa untuk berinovasi, mencari cara jalan keluar itu dalam jangka waktu. Dikasih tugas-tugas atau project-project gitu ya? Ya, dan itu biasanya kita disuruh memang memiliki sebuah kemampuan di mana kita bisa mencari cara, proses, hasil yang lebih baik setiap tahap. Itu semua yang ikut program itu lulus atau ada yang nggak lulus Bang? Ada yang nggak lulus. Ada juga? Ada juga yang nggak lulus. Kebetulan kalau di angkatan kita lulus semua. Tapi adik kelas kita waktu itu satu angkatan di bawah kita ada yang nggak lulus 2 orang. Jadi 6 bulan ditaruh di beberapa cabang di pusat, terus presentasi ke direksi. Presentasi ke direksi. Ya. Direksi operasi atau? Kalau waktu itu kalau program MT di ACC itu diwakilkan oleh minimal 2 direktur. Ya, baru ada division, baru ada HC. Jadi ada head
divisionnya, ada direksi. Iya. Gemeter juga bang? Gemeter sekali. Kadang kita sudah mempersiapkan baik-baik. Setelah sudah dipresentasikan, pada saat kita sudah maju di depan itu buyar biasanya. Itu nggak langsung dapat feel-nya. Baru setelah dengan kita mulai menetralisir hati, pikiran, baru di ujung-ujungnya itu lah, kok saya nggak jawab begitu ya tadi? Kok saya nggak jawab? Biasanya menyesalnya belakangan, karena keingatnya belakangan memang. Waktu di sana grogi ya? Iya, awal-awal pasti grogi, nggak ada mau nyampein apa nih gitu. Tapi pas udah ujung-ujung, kok tadi saya jawabnya salah ya? Kok tadi saya nggak jawab begini ya? Begitu biasanya. Jadi begitu teman-teman, kalau Anda ingin masuk ke Astra langsung dalam posisi yang enak ya, jadi bos, jadi supervisor, biasanya udah dikasih mobil ya bang? Iya, sudah dipersiapkan untuk transportasi segala macam. Tempatan di satu perusahaan, dikasih fasilitas rumah ya, dikasih mobil, dikasih kursi yang empuk lah. Nah, tapi proses seleksinya juga nggak gampang. Nah, jadi itu Bang Edwin tadi kasih tips kalau ingin masuk Astra dalam posisi yang langsung enak, ikut program manajemen training. Iya, memang kata kuncinya memang kalau di MT itu harus memiliki inovasi. Itu sih ya, nggak bisa kita cuma datang mengerjakan apa jadi perintah atasan udah selesai gitu, nggak bisa. Harus mencari mendapatkan sesuatu apa nih yang bisa kita jual nih. Waktu 6 bulan training bang, ada nggak cerita-cerita yang bisa di-sharingkan yang menginspirasi ya, atau cerita sedih lah kali ya? Ada kan itu digembleng luar biasa ya, kan benar. Program pemadatan ya. Ada nggak sesuatu yang buat abang stres gitu ya, tapi akhirnya menjadi satu pelajaran berharga untuk ya. Karir abang? Mungkin kalau saya dulu hal yang pertama yang menjadi ketakutan tersendiri itu karena kita bergabung dengan sebuah tim di mana kita belum kenal sebelumnya. Apalagi kita memang masih adaptasi ya. Iya, dan ada jalur di mana orang lain juga tahu bahwa kita dari MT nih. Oh, kok baru masuk sudah langsung dapat jabatan. Itu jadi presiden di mana kita juga memiliki rasa takut secara psikologi buat pribadi. Lebih senior umurnya, masa kerjanya lebih panjang. Benar, itu awal-awal kita nanya ke dia aja, waduh, segan banget nih gitu kan. Dan mereka juga jawabnya, wah, pasti ini anak kok baru udah ini nih ya, iya bisa jadi bos gue nih katanya kan. Itu juga jadi ketakutan tersendiri buat kita. Tapi mau nggak mau hal begitu ya harus kita jalani karena kita juga dikasih waktu yang pendek sehingga ya kita memberanikan diri ya mempertebal muka lah. Nanya kalau lo marah ya sudahlah marahin aja. Yang penting gue tahu nih informasinya dulu. Kita memang harus begitu. Ditambah kita memang harus bermanfaat untuk mereka. Kalau kita memang pegang masa pembelajaran 6 bulan, di dalam 6 bulan itu saya harus bisa ngasih sesuatu di mana saya bisa kasih dampak yang lebih baik nih, buat cabangnya. Oke, tapi biasanya kan ketemu tuh bang, di satu cabang ada orang yang memang sulit didekati gitu. Ya. Ketemu nggak abang? Waduh, waktu masuk nge-approach aja susah gitu, ya. Apalagi mau dapat ilmu dari dia itu. Benar. Gimana cara deketinnya bang? Kalau saya pribadi sih itu sering lah kalau ketemu di cabang, nggak cuman waktu pendidikan, di zaman sekarang kita masuk ke cabang juga itu ada. Tapi saya akan coba masuk tuh dengan ya kita tahu nih dia punya kegemaran apa, hobi apa, kita masuk di sana nyempil-nyempil. Iya benar. Sehingga pembicaranya itu nyambung. Begitu sudah nyambung akan lebih terbuka nih satu sama lain. Biasanya itu yang saya terapkan di setiap. Kalau kita anak muda. Ya. Dia tahu bakal jadi bos gitu ya, ada handicap itu ya. Iya benar, kita tanya dia suka futsal. Oh kapan nih main nih? Boleh dong, ikut dong. Nah, akhirnya apa? Kita ikut sekalipun memang mungkin kita nggak punya spesialis di futsal, tapi begitu kita ikut ya obrolannya langsung cair. Itu biasanya sih begitu. Jadi kalau ketemu yang komunikasinya susah, benar. Cari dari itu ya, dari hobinya. Yes. Dari kesenangannya. Iya benar. Kita masuk dari TV. Iya. Oke, 6 bulan berlalu, abang kemudian ditaruh di Gorontalo. Iya. Jauh dari Jakarta. Jauh sekali. Berapa tahun tuh bang ke sana? Di situ sebentar. Saya memang dapat cabang itu yang nggak lama-lama. Dan itu penempatannya saya masuk ke bagian collection dulu. Oke. Saya langsung dapat. Apa tuh bang collection? Collection itu AR koordinator, jabatannya AR koordinator. AR itu account receivable, lebih ke arah handling collectionnya. Ya, jadi yang nagih yang macet-macet nih bang. Ya, lebih tepat ya, gampangnya berat nih.
Iya, nagih yang macet-macet. Benar. Itu kalau dibilang orang, wah, saya dulu awalnya mikir apa gara-gara saya punya marga Saragi ya kok jadi ya orang Batak nih. Iya, ini gara-gara Saragi nih, makanya langsung masuk collection. Mungkin gitu dulu awal mikirnya. Tapi ya karena kita perjalanan waktu memang punya pemikiran positif bahwa ilmunya ini banyak nih. Di Gorontalo kan orangnya juga seperti di Sumatera, Bang. Agak keras juga ya. Keras juga. Tapi di sana udah agak campuran, banyak Manadonya juga. Oh, ada Manado ya. Lebih educated lah ya. Iya, benar. Tapi di sana koleksinya bagus atau memang lagi bermasalah waktu itu? Dulu memang bermasalah. Dia kan cabangnya kalau secara ACC itu cabangnya kecil. Secara outstandingnya itu cuma 300 miliar. Setahun? Account outstanding yang lagi di handling ya. Itu 300 miliar. Oh, gede Bang, 300 miliar. Satu provinsi ya? Satu provinsi sebenarnya kecil. Kalau dibanding cabang yang sekarang udah hampir 1 triliun, jauh lah. Ada satu cabang 1 triliun? Ada. Ini kita sudah 800, sempat 880, hampir Yang Lampung? Lampung. Kalau digabung 2 cabang sebelum dipisah, itu 1,4 triliun. Cabang itu 1 triliun hampir ya? 1,4 triliun satu provinsi. Luar biasa. Ini nggak banyak orang yang tahu loh. ACC itu punya akun 1 triliun. Kalau macet semua sih mabok. Iya, jadi kalau berhenti beraktivitas orang yang nggak ada duit yang di luar berapa untuk Lampung? Itu 1,4 triliun. 1,4 triliun. Benar. 1,4 triliun. Banyak tuh. Oh, kalau dibeliin kerupuk banyak. Oke, di Gorontalo berapa bulan Bang? Di Gorontalo nggak lama deh. Saya kalau nggak salah itu cuma 6 bulan. Itu udah 4A ya? Iya. Udah diangkat ya? Iya. Jadi Koordinator, kemudian karena sudah membaik waktu itu secara collectionnya, saya diminta pindah ke Balikpapan. Ya, di sana juga lagi problem waktu itu, karena secara supervisornya waktu itu nggak ada juga. Collection juga? Collection juga. Oh, jadi spesialis nih? Spesialis memang. Masuk ke sana, saya ingat banget itu penempatannya itu ke wilayah yang mau dijadikan ibu kota sekarang, ke Penajam. Oh, Penajam? Penajam. Oh, abang punya tanah dong di sana? Hampir, kalau enggak. Hampir tuh. Itu ditempatin di sana. Kalau kita mau ke sana, wilayah Penajam itu, kita harus lewat danau, pokoknya nyebrang dulu. Iya, lewat laut tuh. Itu Penajam tuh Kalimantan Timur ya Bang? Kalimantan Timur. Agak di ujung-ujung. Iya, dan kita harus Berapa jauh dari Balikpapan tuh? kalau kita nyebrang itu kurang lebih 1,5 jam. Ya, tapi kalau kita pakai speedboat kurang lebih 45 lah. Jadi abang di cabang Balikpapan? Balikpapan. Oke. Masih jadi head collection? Collection, ya, masih tetap sama. Berapa lama? Di sana kurang lebih 6 bulan juga. Tapi masih bujangan nggak problem lah ya? Waktu itu bujangan, masih bujangan. Baru dari sana saya dipanggil, waktu itu saya punya atasan, ngasih kepercayaan lebih, dikasih jabatan operation head, pindah ke Karawang. Oh, Karawang. Masuk kota? Masuk kota. Itu juga kan kita udah, ternyata dibalik kita jauh-jauh kerja, pada saat enaknya pindah ke kota, wah enak, indah banget lah. Bisa bedain ya? Iya, benar. Oke. Dapat jodoh di situ? Sebenarnya sudah ada jodohnya, ya benar, pas zaman di Karawang langsung ketemu jodoh. Ya tahun kedua di Karawang langsung dapat jodoh. Jadi head head operation. megang Semua kendali operation. Termasuk masih collection juga masih di bawah kita. kantor itu di bawah abang deh semua, kecuali sales doang ya. Oke. Karawang ya? Iya. Selama jadi collection head itu bang, ada nggak cerita? Mungkin saya sih kalau punya AR sedikit waktu zaman kerja dulu ya, kerja nggak usah 1 M deh, 100-200 juta aja udah pusing tuh laginya. Itu gimana kita approach orang-orang? Kan kalau orang sudah overdue 30 hari, 40 hari, 50 hari itu makin sulit kan laginya. Ya. Apa kiat-kiatnya supaya kita bisa collect kita punya? Iya, kita di ACC memang harus awal-awalnya itu merubah paradigma dari collection menjadi sebuah account handling. Itu memang harus banyak perubahannya. Dimana kalau masuknya ke collection, melakukan penagihan, itu biasanya kalau kita datang ke customer, Bapak bayar angsurannya, nah itu kita sampaikan ke customer. Tapi kalau sekarang kita lebih
menempatkan diri kepada customer. Ada kesulitan apa nih Pak, kok tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga dia akan terbuka nih menyampaikan masalah. Jadi disamperin Bang ya, Iya. diajak bicara ya. Benar. Sehingga kalau dia ada kesulitan apa, ya kita punya solusi seperti apa kita bisa sampaikan. Ada nggak pengalaman sampai pakai pihak ketiga? Kan ada tuh yang katanya sering cerita diambil mobilnya di jalan gitu. Ya. Ada pengalaman seperti itu? Ada. Ya, tapi saya maksud menegaskan juga memang secara penanganan customer yang one prestasi, ya itu memang di Astra itu punya standar tersendiri. Itu mulai dari overdue awal itu memang internal yang kita kedepankan, bahwa mencari solusi atas permasalahan customer sehingga tidak bisa bayar tepat waktu. Yang kemudian yang kedua, kalau memang sudah dikasih solusi customernya juga tetap tidak bisa, kita akan lebih ke arah apakah mobilnya itu bisa dititipkan sambil berjalannya waktu, Bapak bisa melanjutkan. Baru nanti kalau sudah memang tahap collection paling atas, di mana memang customer tidak kooperatif, tidak melakukan pelaporan, dihubungin susah, itu baru kita masukkan ke pihak ketiga. Jadi intinya itu personal approach lah ya, tetap ya. Oke. Itu mungkin kiatnya kenapa ACC bisa jadi perusahaan leasing terbesar di Indonesia. Ya? Amin, amin. Gitu ya. Habis di Karawang Bang? Habis Karawang di 2015 saya pindah ke Lampung. Masih Ya head operation. Sampai dengan dari 2015 sampai dengan 2019 di bulan Agustus. Jadi operation itu ngurusin kantor, ngurusin human resources, Iya. ngurusin collection juga. Yes. Jadi lebih dari setengah kantor itu diurus sama Abang tuh. Iya, bahkan pekerjaan yang menjurus ke marketing juga kita kadang ya ambil alih, karena seperti tagihan dealer itu juga sebetulnya ranahnya di operation. Itu baru di 2019 Agustus saya mutasi ke brand manager di tempat yang sama. Promosi di tempat yang sama jarang ada itu. Biasanya kalau promosi tempat lain. Ini memang karena khusus untuk Lampung, ya kita juga merasa nyaman sehingga bisa 5 tahun. Abang udah 5 tahun di Lampung? 5 tahun. Udah itu tuh, udah minum minum air Lampung susah pergi tuh biasanya. Iya, benar. Jadi akun di Lampung 1,4 Total 1,4 T, gede ya. Customernya berapa banyak tuh Bang? Kurang lebih hampir 13.000 aktif. 13.000 akun. 13.000 account aktif. Mobil semua itu? Mobil semua. Karena kita nggak biayain roda dua. Luar biasa. 13.000 mobil. Iya. Jadi gede banget ini ACC. Cuman low profile, dia santai. Malah kalau di total dengan customer yang sudah tidak aktif lunas begitu, itu totalnya hampir ya 30.000. Jadi Abang punya database 30.000. 30.000. Oke. Kita jualan mobil baru, mobil bekas. Kalau komposisi berapa gede yang bekas, berapa gede yang baru Bang? Untuk saat ini memang saya bisa bilang marketnya used car secara Sumatera itu ada di Lampung, sehingga memang komposisinya dulu awalnya sih 70-nya mobil baru, 30-nya untuk mobil bekas. Tapi makin ke sini 60-nya mobil baru, 40-nya used car. 40 used car. Jadi untuk bertambah untuk market used car-nya. Berapa banyak mitra tuh Bang? Ini berarti showroom-showroom ya? Iya, benar. Kalau new car-nya sendiri kan udah pasti nih, kita dari grup Astra, ada Auto 2000, ada IDSO, ada juga Isuzu, ada Yuda Truck. Merek lain nggak boleh? Masih tetap kita melakukan balancing secara pembiayaan, tetapi fokus kita memang selalu di Astra Group, ya benar. Kemudian kalau di used car kita memang ada dua divisi nih. Yang pertama itu memang fokus di showroom-showroom bekas, kemudian itu ada di pinjam dana. Karena di showroom bekas ini kita ada MOU PKS dengan hampir kurang lebih 40 showroom di sekitaran Lampung, provinsi Lampung. 40. Oke. Yang itu satu lagi multi finance. Multiguna. Ya, pinjam dana.
Jadi taruh BPKB. Iya. Nah, ini teman-teman yang butuh duit cepat bisa ke Bang Edwin nih. Iya. Berapa lama proses, Bang? Kalau untuk pinjam dana kita akan usahakan 1 hari selesai. Pagi masuk BPKB, Iya, sorenya udah langsung terima duit. Same time. Waktu yang sama. Begitu kita transfer, duitnya langsung masuk. berapa persen dari nilai BPKB mobil berarti ya? Iya. Berapa persen yang bisa keluar, Bang? Maksimal kita bisa sampai 80% dari nilai harga unit pada saat dibiayain. Oke, jadi kalau mobil saya ditaksasi 100 juta, Dapatnya maksimal 80%. Ya. bantu banget ya. Iya. Itu udah mulai gede ya, Bang? Sudah. Karena memang kita harus fokus di sana juga ya. Karena market sekarang bergerak ke arah sana, jadi ACC juga bergerak ya untuk fokus menumbuhkan itu. Oke. 1,4 triliun. Orang berapa tuh, Bang? Banyak ya? Banyak banget lah udah. Ada berapa, buat gambaran kita, ada berapa orang yang Abang kelola? Ini ngelola orang kan nggak gampang. Kurang lebih 13.000 itu. Ya customer ya. Maksud saya yang di office Abang. Oh, di office kurang lebih 89 orang. 89. 89. Itu di luar Bandar Jaya. Oke. Ya, kalau kita 89. Cabang ini doang ya? Iya, cabang kita doang. Cabang Bandar Lampung ya. Orang salesnya berapa? Salesnya kalau di mobil baru kita ada 7 orang, di mobil bekas ada 7, terus kemudian di divisi multiguna agak gemuk 10 orang. Oke, berarti Abang kelola orang begitu banyak, ada rekrutmen juga ya? Iya. Nah kalau Abang misalnya rekrutmen, apa yang Abang pilih? Orang yang pinter atau yang jujur? Kalau di dalam dunia pembiayaan begini, Bisnis keuangan ya? bisnis keuangan, makanya dulu pas zamannya kita punya CEO itu Pak Jody, itu merubah yang namanya value of ACC, menempatkan yang namanya integrity itu di bagian paling depan. Kalau dulu sebelumnya itu ada di bagian nomor 3. Ya, karena kita punya 4 value, itu integrity ditempatkan di nomor 3. Oh, dulu apa Bang pertama? Yang pertama itu adalah teamwork dulu. Iya, teamwork. Nah, Sekarang dibalik? dibalik. Integrity dulu. Integrity. Karena kalau integrity itu di bisnis keuangan itu sangat penting. Karena bayangin aja kita bisa mengkuncurkan dana kurang lebih ya 10 miliar sehari. 1 hari ya. Kalau kita lagi closing kurang lebih itu harus ada dananya. Apa tuh omsetnya sebulan berapa? Omsetnya kalau saya kurang lebih 50 miliar. 50 miliar? Ya. Kalau closing itu biasanya numpuk kan banyak. Itu bisa 10 M sehari. Jadi integritas itu penting banget ya? Penting sekali. Oke. Selama ini rekrut gimana Pak? Kita pakai apa namanya jasa pihak luar atau rekrut sendiri, interview sendiri? Kita biasanya langsung interview sendiri. Kita buka lowongan, sampaikan di media sosial, kemudian kita melakukan tes juga. Tapi mungkin kalau untuk psikotesnya kita akan minta bantuan dari pihak ketiga. Tapi ini kan gampang-gampang susah pilih orang yang integritasnya bagus. Itu bagaimana Bang? Iya. Kiat kita cari karyawan yang punya integritas bagus. Kan ketemu baru nih, interview gitu kan belum kelihatan. Ya, kalau secara umumnya sih pertama ya kita harus lihat nih background dari segi pekerjaan sama pendidikan dulu tetap nih, sama background dari family, keluarga itu sangat penting soalnya. Kalau kita punya histori memang kurang baik, biasanya kita juga nggak akan pakai nih. Tapi kalau dia punya histori secara keluarga, histori di luar itu bagus, baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Karena memang pas ada orang pelamar, begitu kita cek, ini ternyata pernah ngambil mobil di ACC, nunggak gitu, itu nggak akan kita pekerjakan juga, gitu kan? Jadi kalau orang mau lamar ACC, keluarganya pernah pernah nunggak di ACC, udahlah, nggak bakal diterima deh. Ya dalam artian ya masih kooperatif. Kalau dia memang dalam tanda kutip sudah tidak kooperatif ya memang ya kita akan ini seleksi ketat. Itu kan sebenarnya ada kelihatan pacenya itu Bang ya. Soal karakter itu biasanya nurun ya. Nurun ya. Oke. Bang Edwin selama ngelola orang begitu banyak ya. Kan kita sebagai leader baru dianggap berhasil kalau bisa mendidik anak buah kita jadi leader juga. Bagaimana
abang mengembangkan talent itu ya, kan ada biasanya tuh ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil mendidik anak buah kita bisa menggantikan kita suatu saat, atau dia bisa sukses di tempat yang lain dengan posisi yang lebih kurang sama dengan kita. Gimana abang? Kalau saya sendiri di tahap rekrutmen aja memang saya sudah langsung melakukan penekanan ke semua calon karyawan bahwa menjadi leader itu ada satu cara di mana kita tidak harus dapat jabatan. Kalau menjadi leader itu kan berarti orang pasti akan bergantung ke kita. Kita bisa kasih instruksi apapun itu dijalankan. Salah satu caranya itu apa? Kita harus lebih bisa dari orang lain. Selama kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan lebih baik dari orang lain, kita itu akan dijadikan contoh. Jadi mesti punya sesuatu yang orang lain nggak punya ya, punya skill. Benar. Kalau kita misalnya mengerjakan suatu pekerjaan 1 jam, ada orang lain bisa setengah jam. Yang orang setengah jam itu pasti akan sering bisa dijadikan contoh. Baik oleh atasan kita, lihat aja tuh, itu bisa setengah jam tuh. Coba role model dia. Yes. Sehingga kalau dia ngomong, yang orang bisa mengerjakan setengah jam, kalau dia ngomong ke orang yang mengerjakan 1 jam pasti didengerin. Nah, itu kalau yang begitu di ini ya, di skip. Wah, ini calon leader nih ya. Gitu. Biasanya dia pasti lebih baik daripada yang lain. Apalagi bang, selain dia punya performance baik gitu? Ya sama, ya memang harus punya loyalitas. Itu penting itu di Astra. Loyalitas ke perusahaan, ke pimpinan, ke teman juga ya. Kita nggak bisa kalau misalnya sedikit dapat tambahan pekerjaan itu dia sudah banyak unek-uneknya. Yang ngomel-ngomel? Iya, itu biasanya kita udah blacklist dari kandidat tuh. Astra biasanya kan sering buat project-project gitu, terlibat dalam project, dia banyak ngeluh itu Udah, iyalah. Kalau kita hari gini memang butuhnya orang yang punya loyalitas sih. Tanpa loyalitas gimana kita mau mengembangkan company? Oke. Astra biasanya itu kan sangat terkenal dengan quality, dengan teamwork, ya, inovasi. Kalau di ACC sendiri apa bang? Inovasi yang dilakukan cabang? Kan kita diminta ya ada kontes. Iya benar. Innovation. Kalau di tempatnya kita itu ya banyak sih, karena kan memang ada yang namanya Astra Improvement Award gitu kan. Itu biasanya kalau dari ACC akan ngirim perwakilan. Dan sebelum masuk ke Astra, di Astra grupnya kita akan melakukan dulu di level internal oleh ACC. Di tempatnya ACC Lampung sendiri itu pernah mengirimkan yang namanya di bagian collection itu progres penanganan handling berdasarkan kriteria, berdasarkan kriterianya ini, sehingga keluar hasilnya mana yang harus didahulukan untuk dilakukan pengolekan. Nah, tapi kita harus susun dulu secara sistem tuh. Ada gradingnya, misalnya contohnya customer yang sebelumnya tidak pernah menunggak, tiba-tiba sekarang menunggak, itu pasti ada apa-apa, itu harus disentuh oleh orang ACC, sehingga kita tahu nih kalau dia masalahnya, solusinya bisa lebih cepat. Itu pernah kita lakukan. Tapi kalau untuk general ACC sendiri sudah banyak yang dilakukan. Yang pertama secara digital sih udah banyak berkembang nih. Pertama ada ACC One, di mana customer siapapun bisa mengakses, melakukan pengajuan kredit lewat website, lewat aplikasi, dan dia bisa mengontrol aplikasi itu apakah sudah disetujuin atau tidak gitu. Bahkan untuk melakukan pembayaran angsuran juga udah lebih gampang dengan aplikasi itu. Ini kan kalau soal digitalisasi, tantangan di dunia ini ya, jasa keuangan ini kan sekarang banyak fintech gitu bang, yang juga memberikan pinjaman lewat online seperti itu. Gimana ACC nyikapin ini bang? Dari manajemen sih memang sudah melakukan develop terkait dengan digitalisasi, di mana sudah banyak meluncurkan yang namanya ACC One, terus ACC Bid. Itu kalau misalnya orang melakukan lelang, tinggal lihat mobil di dalam aplikasi, cocok melakukan. Ada itu ya? Ada tuh. Untuk lelang. Udah untuk lelang. Siapa aja boleh ikut. Ya. Terus ada juga namanya ACC Trade, di mana kalau orang mencari mobil bekas nggak usah jauh-jauh lagi ke showroom, lihat di sana aja, beserta dengan pembiayaannya udah disiapkan juga. Baru dengar nih saya. Iya. Jadi kalau misalnya ada mobil ACC mau dilelang,
masuk ke aplikasi. Ya aplikasi, ada aplikasinya. Cek di situ taksasi harga segala macam, nasional bisa. Kalau kita mau bidding, mau buat penawaran juga boleh. Itu bisa. Jadi kita bisa men-track setiap saat. Tuh, ada mobil bagus-bagus nih gitu. Itu bisa. Berikut gambarnya ya. Berikut gambarnya sudah lengkap. Kalau dulu mau lihat mobil Astra nggak gampang. Iya. Kalau kemarin kan masih, wah, poolnya di mana, ada mobilnya di mana, harus ke sana dulu melihat gitu. Kalau sekarang sudah enggak. Udah bisa lewat aplikasi sendiri. Dan itu lagi dikembangkan benar-benar oleh manajemen sih. 10 tahun Bang ya, lebih kurang ya. Kurang lebih 10 tahun. Mau keluar atau mau terus tetap di Astra? Sejauh ini sih belum ada yang lebih baik. Ya. Masih kita ya merasa nyaman di Astra. Kan Abang udah lewat nih proses MT, trainingnya berat, jadi head collection ya di level supervisory, naik manager, level manager itu udah operation manager ya jatuhnya. Ya, operation manager jatuhnya. Jadi BM. Nah, apa kira-kira mimpi Abang yang akan dilaluin? Abang masih muda banget nih, 34 tahun. Kalau pensiun 55 masih ada 21 tahun tuh, panjang sekali. Kan nggak mungkin jadi BM terus kan? Apa Bang mimpinya Bang? Ini direkam, nanti kita share, mudah-mudahan atasan Abang lihat. Kita sih memang nggak muluk-muluk, ya. Maksudnya di dalam bekerja ini, ya kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kalaupun dapat bonus seperti kita punya jabatan naik, ya itu sesuatu yang... Ini sampai level direksi berapa step lagi? Kita masih ada OM, Operation Manager, area manager maksudnya, area manager, terus kadif, baru di direktur. Masih ada 3 tahapan lagi. Ya, 2 level lagi. Ya 2 level lagi kalau mau ke sana. Oke, jadi operation region manager, dari kepala divisi. Chief. Wah, udah deket lah itu. 21 tahun bisa lah. Kita doakan lah abang kita suatu saat nanti kalau saya masih ada umur ketemu, amin, jadi salah satu chief di ACC. Dan Astra kan banyak ya, ada yang lain-lain. Terima kasih banyak. Thank you Bang. Sudah sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, terutama yang ingin berkarir di Astra. Ini salah satu contoh teman kita dalam usia yang sangat muda bisa menikmati jadi bosnya Astra. Ya insya Allah nanti kalau Tuhan menghendaki suatu saat beliau akan jadi direksi. Amin. Makasih sekali lagi Bang Edwin, sukses buat ACC, dan kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.